Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dias Osela dalam acara Bincang Siang. Hari ini sahabat KKJN kita sudah kedatangan tamu, yaitu seorang politisi di Kota Cimahi, sudah tidak asing lagi, Bapak Haji Supyardi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Sahabat KKJN, pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh sahabat saya Kang Yudi. Selamat Kang. Siang. Selamat bergabung. Kita bincang-bincang kali ini seputar tentang Cimahi. Kebetulan kita sudah kedatangan tamu seorang politisi yang tidak asing, Kang Haji. Saya panggil Kang Haji. Kang Haji atau Pak Haji lah ya. Yeah. Karena kita tinggal di tataran Sunda, kayaknya Kang begini ya. Boleh apa aja lah. Yang penting bukan panggilan yang jelek gitu ya. Iya. Artinya gini, kalau melihat tentang perkembangan pembangunan Cimahi sekarang, Akang sebagai politisi dan sebagai anggota dewan juga, gitu kan. Di penghujung tahun ini pembangunan di 2021 di penghujung tahun, notabene pembangunan sudah bukan menjadi rahasia umum, banyak yang terbengkalai dari segi infrastrukturnya, gitu kan. Terus di pembangunan lain mungkin menjadi sorotan media, ada beberapa hal yang stagnan gitu. Nah, Akang sebagai politisi menyikapinya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi kira-kira? Pembangunan yang banyak, bisa dikatakan mangkrak mungkin gitu kan ya? Mangkrak atau bahkan yang lagi viral sekarang itu pembangunan Sangkuriang sempat gagal lelang gitu kan. Artinya terkesan ada kesalahan manajemen gitu kan, kesalahan manajemen. Nah, kalau menurut pandangan Akang selaku politisi seperti apa itu? Ya, kalau menurut saya ya, yang namanya manusia kan bisa merencanakan ya. Kita tidak bisa menjustifikasi teman-teman. Mereka bekerja sudah maksimal ya. Ya itu ya harus diberikan apresiasi. Karena apa? Yang namanya kegagalan itu, siapa sih manusia yang gagal? Mau yang ada kemauan gagal? Nggak ada. Semuanya ingin berbuat baik. Karena pada dasarnya manusia itu punya potensi untuk berbuat baik. Jadi tidak mungkin mereka ada niatan-niatan yang tidak baik. Ya, terkait dengan kegagalan Sangkuriang, saya rasa ya ini mungkin jalan terbaik untuk Cimahi. Jalan terbaik untuk Cimahi. Toh teman-teman kita sudah berjuang maksimal ya, sampai lelang waktu mepet pun dia lakukan. Ini perjuangan yang luar biasa, tenaga pikiran sudah terkuras, dan ini menurut saya tidak sia-sia mereka, tidak ada yang sia-sia. Mereka ini udah berbuat baik, insya Allah jadi amal soleh, dan oleh Allah udah dicatat sebagai amal soleh itu, amal kebaikan. Jadi di dunia akhirat pun dia akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah itu ya. Ini pandangan saya, nggak akan ada yang sia-sia. Apalagi menurut salah satu sahabat Rasul ya, Abu Dzar Al-Ghifari, dalam salah satu hadis qudsinya dia mengatakan secara garis besarnya bahwa semua amalan manusia ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Amalan baik, mau jelek, dicatat rapih. Dan di situ oleh Allah akan dibalas. Kalau baik kan kebaikan, jelek jelekan. Makanya kalau menurut saya terkait dengan Sangkuriang tidak perlu sesali. Toh kita sudah berjalan maksimal, peluang sudah ada. Tapi kalau memang ternyata harus gagal, jadi ya ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Bisa jadi ya kalau kita lakukan, bisa jadi nggak akan selesai. Nah oleh karena itu lebih baik ya tidak jadi, karena Allah akan maha tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu Allah maha tahu. Daripada nanti hikmah di balik itu ya, apa kan? Ya. Hikmah dari balik itu bisa jadi ini teh, bisa jadi lebih baik gagal itu. Nah, dan kita tidak perlu merasa ada penyesalan yang sangat dalam. Tidak perlu. Kecewa, ya kecewa secara manusiawi, kecewa. Wah, kita ingin punya stadion kok nggak jadi. Secara manusiawi ada di situ, tapi tidak berkelanjutan.
Iya. Karena itu bukan akan mendatangkan kebaikan, malah akan mendatangkan hati yang kurang bagus. Hati yang kurang bagus membuat kita juga nggak nyaman. Ya kalau ada yang nggak cocok kan hati kita nggak nyaman. Nah hidup ini harus dibuat nyaman. Jangan sampai kita menyiksa diri kita dan juga menjustifikasi teman-teman kita. Wah ini gara-gara, nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Karena ini sudah kehendak Allah. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai ada niatan-niatan teman kita menggagalkan, itu yang nggak boleh. Ketika ada niat itu juga nggak baik. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya itu tergantung niat kita juga. Kalau niatnya baik akan dibalas kebaikan. Yang niat tidak baik, ada niat pengagalan, harus banyak istighfar. Ya kan? Emang ada indikasi gitu, Pak? Enggak ada sih saya rasa. Jadi kalau saya kan juga manusia nggak bisa melihat, nggak punya indera ketujuh, jadi nggak bisa melihat hati manusia. Jadi saya rasa kita nggak boleh ke arah sana. Ya mengingatkan itu untuk mengingatkan saya sebagai ya masyarakat Cimahi. Bagi ada yang ada niat itu. Kalau ada yang niat begitu, ya banyak istighfar. Karena apa? Dengan istighfar itu bisa menggugurkan niatan yang salah. Nah, nanti oleh Allah akan diampura kan gitu, diampuni gitu kan. Nah, setelah diampuni, datanglah dia kebaikan. Yang khawatirnya dia nggak merasa salah, tidak istighfar. Dicurigai. Nah, ini bahaya. Ya, itu yang bahaya. Makanya istighfar aja banyakin. Insya Allah lah, Cimahi itu terbangun dong, ya kan? Kan kita punya next itu Cimahi harus bagus loh. Betul. Nah, sebagai warga Cimahi saya pengen tetap stadion terbangun, betul? Nah, cuma belum waktunya saja. Kita berdoa semoga Allah kabulkan stadion tetap terbangun, amin. Iya. Nah, oke. Terobosan ke depan. Ya. Kalau Bapak di Dewan di komisi berapa, Pak? Oh, saya kebetulan di komisi 3 kan. Pakai nanya segala. Pembangunan, Pak ya? Iya, Masuk, Pak, ya? Iya. Dengan sekarang kan kalau sekarang kenapa sih, Pak? Kalau pembuatan jalan, pengaspalan di waktu-waktu akhir. Mepet-mepet. Kenapa sih nggak pada saat Jauh-jauh hari pas kemarau gitu? Kebetulan saya itu bukan aktornya di sana, ya, bukan pelaksana, jadi saya nggak begitu tahu itu, makanya harus tanyakan kepada yang tahu. Cuma ya kalau saya jangan sampai lah ya. Kalau bisa itu memang anggaran udah datang kerjakan, kan itu amanah ya. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kita sudah punya kerjaan, ya selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Setelah selesai ada kerjaan lain. Makanya ya kerjaan itu nggak tertunda-tunda. Tapi ya. untuk kacamata Bapak, untuk infrastruktur di Cimahi sudah bagus? optimal atau belum, Pak? Saya lihat dari kacamata pribadi saya, kalau Cimahi saat ini sudah bagus ya. Penggunaan fisik itu keren lah. Jalan-jalan juga nggak ada yang legok-legok. Kalau ada 1-2 yang manusiawi lah. Kalau dibanding sekian tahun sebelumnya ya, apalagi melihat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ada niatan untuk membuat lebih bagus lagi, Pak? Ya harus. sebagai warga Cimahi itu wajib malah. Kita ini harus hidup di Cimahi, harus berbuat baik di Cimahi, ya dimaksimalkan supaya masyarakat Cimahi nyaman lah, ya kan? Kalau jalan bagus, infrastruktur bagus, itu bisa membantu para pelaku usaha juga lebih nyaman. Contohnya, kalau jalan bagus, kan pengusaha Cimahi ini hampir 430 pabrik ya. 430 pabrik, kalau jalannya bagus kan nggak lambat. Ya, jalannya lancar. Sektor ekonomi bisa lancar. Nah, ini harus pertahankan jalan bagus. Kasihan kalau jalan jelek. Jadi pengusaha juga kayaknya nggak mau loh kontribusi. Nah, jalan butut ya. Kalau jalan bagus, yes, aku yes kan gitu. Boleh bertanya yang ke belakang, Pak? Wah, kalau masih ingat boleh. Bapak dulu pernah mencalonkan wali kota. Kok tahu? Ya, kan ada foto Bapak. Oh iya. Masih nyimpan kartu namanya, Pak. Ternyata ingatannya masih panjang ya. Bagus. Tahun berapa itu, Pak? Saya rasa KJN memang cerdas, masih ingat nostalgia tahun 2012 ya.
2012 itu. 2012 ya. Betul. Ya. Kok tahu ya? Tak tahu Pak. Emang tersimpan memori di sana. Ada Pak. Luar biasanya. Ini ya. Dengan kegagalan yang Bapak, bukan kegagalan Pak ya. Keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan. Oh iya benar. Keberhasilan tertunda itu benar. Ya. Iya. Itu pengalaman apa yang Bapak ambil untuk kedepannya gitu? Ya, bagus pertanyaannya. Iya. Kadang-kadang sok ingat. Kan tadi katanya keberhasilan yang tertunda. Yang penting jangan sakitnya di sini ya. Iya. Ya, namanya usaha. Kan kita bukan kita yang pingin kan. Ya. Ada salah satu guru ngaji, kiai saya, almarhum Ustaz Tajuddin, yang minta saya untuk maju. Pada saat itu. Secara pribadi saya juga masih lemah, baru juga terjun di dunia politik baru 2 tahun ya. Waktu itu karena ada keberanian, kemudian niat yang tulus untuk kepentingan masyarakat Cimahi, ya bismillah aja lurus gitu. Akhirnya ya ketika kita ada suatu kegagalan, nggak sia-sia kok. Saya udah tahu kuncinya bahwa ini yang saya kerjakan ini nggak ada yang sia-sia, semua jadi amal soleh. Nah, Allah akan balas dunia akhirat gitu. Sambil diminum lah. Oh iya. Jadi kegagalan sudah tahu bahwa kunci kegagalan di mana gitu. Jadi untuk menciptakan keberhasilan nanti berarti udah punya. Oh iya. Jadi udah persiapan Pak ya? Ya ada lah, namanya hidup harus persiapan. Oh gitu. Kita dulu ya. Tapi sepengetahuan saya, Kang Haji ini dia konsen juga di bidang pendidikan kan. Bahkan saya dengar-dengar lagi membuat SMK, benar kan? Ya. Dan gratis lagi. Kita punya niat ke sana. Ya. Dan sebetulnya sekarang juga kemarin itu termotivasi adanya masyarakat yang putus sekolah, baik SD, SMP, SMA di Kota Cimahi. Kita ya ikut partisipasi lah membangun masyarakat Cimahi khususnya di dunia pendidikan. Makanya munculnya yayasan kami, Yayasan Ali Ardi Al Mi'raj di situ ya menyelenggarakan PKBM dan tahun kemarin sudah ada lulusan sekitar 20 siswa SD, SMP, SMA. Nah tahun ini berjalan lagi. Itu insya Allah jalan. Kemudian kami sih berharap tahun depan itu ada SMK, SPP gratis ya. Nah tapi ini sedang sedang diwacanakan. Kemudian juga kita sedang mendorong teman-teman yang putus sekolah ya, SMA kelas 1, 2, 3 atau SMK, silakan menghubungi kami, daftar langsung dari sekarang. Karena persyaratan SMK berdiri itu harus ada siswa dulu. Nah oleh karena itu ya dengan teman-teman KJN yang benar-benar cerdas ya. Ya cerdas lah. Ini cerdas, saya masih muda, cerdas. Saya juga gagal nih. Coba kalau saya masih muda kayaknya ya ikut cerdas. Kalau bilang cerdas juga Pak. Jadi memang insya Allah itu akan ada SMK gratis. Jurusannya nggak usah banyak-banyak, 2 aja. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh untuk mencerdaskan ikut perkembangan dunia saat ini, yaitu terkait dengan teknologi ya. Makanya jurusannya juga broadcasting dengan RPL. Tujuannya apa begitu toh? Kenapa jurusannya itu? Karena akan membantu para pelaku usaha Kota Cimahi, UMKM yang dulu pernah saya dikasih julukan oleh Pak Ade Irawan dulu ya, Raja UKM beliau sebenarnya. Raja UKM. Nah, maka muncullah sekarang KUKMI itu, Kelompok Usaha Kecil Mikro dan Tani Indonesia. Nah, itu sudah legal formal juga bisa dipakai oleh kita, lembaga itu, sehingga membidangi bidang usaha. Ada perwakilan Cimahi, ketua KUKMI Cimahi juga ada. Ya, alhamdulillah sering berikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi, dengan SMK itu harapannya begitu SMK dia baru belajar tapi bisa berwirausaha. Market online, produk sudah ada, konveksi kita. Nah, juga banyak teman-teman kita yang sudah kreatif, ya ekonomi kreatif, apalagi pada ekonomi kreatif sudah ada gitu ya. Pelaku usaha Cimahi juga sudah bagus, saya rasa. Nah tinggal kita modalin wawasan,
tentang dunia IT-nya. Iya. Makanya muncullah SMK itu, tujuannya mendorong para pemuda yang nganggur, yang putus sekolah tadi tidak putus lagi, bisa sekolah gratis, toh. Iya. Nah, kemudian dibekali ilmu tentang apa? Wirausaha, biar dia punya duit, nggak harus minta orang tuanya. Nah, begitu Bang Reza. Terintegrasi tadi itu berhubungan. Kalau UT kalau nggak salah Bapak juga ada ya? Oh, bukan UT, bukan UT. Jadi Apa? gini, di situ ada P2K, program perkuliahan karyawan. Kan saya juga ingin membantu teman-teman yang kerja di perusahaan supaya mereka punya gelar sarjana, SPDI, sarjana hukum, kan kita fasilitasi. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin kuliah dengan kesibukannya, dia bisa kuliah dengan Jumat Sabtu. Gratis. Gratis 4 semester. Dan 4 bisa semester menghubungi gratis. ke mana, Pak? Oh, Bisa menghubungi ke KJN nanti? Iya, bisa ke kajian aja. Ya, biar bisa saling ini ya. Iya. Jadi anak-anak SMK yang mau Iya. kuliah juga bisa menghubungi kita. Jadi kalau yang anak SMA di Cimahi putus SMA, SMK putus, nggak dilanjut, hubungi kita. Hubungi cerdas, KJN. KJN. Ya. Ke KJN, hubungi KJN, kemudian didata aja dia putus di kelas berapa, kelas 1, 2, atau 3. Di situ syaratnya ya dia punya ijazah terakhir, punya fotokopi KTP atau KK ya, Nah, surat keterangan tidak mampu. Atau rapor terakhir gitu. Rapor terakhir boleh. Nah, di situ langsung masuk jenjang kelas 1, 2, dan 3. Nah, dengan adanya ini membantu untuk memperlancar berdirinya SMK SPP gratis di Kota Cimahi. Artinya memang kalau bahasa Sunda udah masagi gitu, orang yang memperhatikan bidang ekonominya, bidang politiknya, infrastrukturnya. Jadi melanjutkan yang keberhasilan yang tertunda tadi. Berarti masih ada programnya. Ada. Yang tertunda tadi. Itu mah kata yang cerdas, bukan kata yang orang cerdas. Nah, kan kira-kira aja gitu. Iya, kata orang yang cerdas maksudnya. Kan KJN kan media cerdas. Tapi bertanya gini Pak, saya Pak. Iya, iya. Kalau di dunia politikan, apakah Bapak sudah puas di posisi sekarang? Ya, Atau masih ada yang namanya manusia itu kapan sih bisa puas? Iya. Yang bisa mengatakan puas itu tergantung hatinya ya. Ya. berarti masih ada niatan yang tertunda tadi? Jadi manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Itu nggak ada istilah puas. Karena apa? Kita ada tujuan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat ya. Iya. Di antaranya juga diamanahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya wa marsalnaka ila rahmatil alamin. Allah itu mengutus Rasul untuk mensejahterakan umatnya. Saya sebagai pecinta Rasul, mahabbah oleh Rasul, ya saya harus meneruskan estafeta perjuangan Rasul untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu toh? Artinya ini memang wajib gitu. Wajib Jadi mensejahterakan panggilan masyarakat. dakwah Pak ya. Jadi itu kewajiban umat ya untuk mensejahterakan. Di sini tidak tergolong hanya kaum muslimin saja. Iya, iya. Mensejahterakan masyarakat itu ya Semua. ya semua. Semua. Ya. Jadi Rasulullah itu juga tidak hanya muslim saja waktu itu. Semua dia harus sejahtera. Harus sejahtera. Harus. Jadi udah tepat begitu Pak ya? Harus. Jadi memang tugas ya, tugas manusia itu seperti itu. Kalau kita sudah sesuai harapan yang Allah ciptakan, wa marsalnakal matin, mensejahterakan masyarakat, ya itu ya itulah memang harapannya. Semoga niatan terus Bapak ini didengarkan oleh masyarakat Cimahi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin, kan gitu ya. Nah. Niatan yang baik gitu Pak ya. Sebenarnya pengen diskusi lebih panjang kan? Iya. Tapi mungkin durasi ya. Durasi. Tapi kira-kira ada yang mau disampaikan? Silahkan closing Apa tuh? statement. Ya. Ya apa saja Ya, Pak? masyarakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kepada masyarakat Kota Cimahi, dengan adanya talk show dengan teman-teman KJN ya, ini luar biasa, saya juga kaget ini ada yang menarik ya, yang tentunya dalam talk show ini saya mengajak lah kepada masyarakat Cimahi, satu, kita harus cerdas lah, artinya kita harus bersekolah, jangan sampai putus sekolah SD, SMP, SMA.
Nah, kemudian juga kalau mau kuliah dengan biaya ringan silakan hubungi KJN. Jadi tidak ada istilah mahal dan sebagainya. Coba konsultasi dengan KJN. Insya Allah kami siap membantu. Apalagi yang putus SMA, SD, SMP, SMA dari 1, 2, 3 dari sekarang langsung daftar bisa ya. Itu kemudian ya yang terkait dengan teman-teman yang belum punya usaha, mari kita bergabung dengan KUKMI, kelompok usaha kecil mikro dan tani Kota Cimahi, supaya apa, kita mau belajar wirausaha. Insya Allah nanti ada pelatihan usaha, kemudian bisa membantu ekonomi kita. Kemudian juga kalau kawan-kawan masih jauh terhadap keyakinan atau juga ideologi atau juga pendekatan spiritual, itu perlu ya Bang Dudi ya. Karena apa? Ya namanya manusia itu harus ada ideologi yang bagus sehingga bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ada kegagalan. Artinya kita harus dekat sama Yang Maha Kuasa. Artinya bangun spiritual, ya belajar ngaji lah gitu ya. Dengan ngaji sedikitnya kita juga akan ya ketika ada masalah kita kembalikan kepada Allah Ta'ala gitu ya. Karena itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Nah, saya mengimbau masyarakat ini jangan lupa ibadahnya lah intinya. Jadi kalau orang hidup minimal ya punya duit, usaha kan gitu ya. Kemudian supaya pinter ya harus belajar. Kemudian supaya kita yakin apa yang kita lakukan itu benar atau salah, ya harus dekat sama Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jaga kesehatan kita. Kalau sehat itu ya enak lah, makan dengan asin juga enak. Nah gitu ya. Jadi jaga kesehatan. Jadi saya rasa 4 item ini saya pesan kepada masyarakat Cimahi. Mari kita kerjasama dengan baik, saling membantu. Insya Allah 4 item ini kita bisa lakukan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ke depan Cimahi lebih bagus, masyarakatnya punya daya beli yang bagus, punya duit, ibadah getol, sehat. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat KKJN, bincang-bincang kita pada kali ini, alhamdulillah sejuk sekali, sejuk. Mudah-mudahan kita bisa menggali dan bertemu lagi pada kesempatan dan segmen yang berbeda. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Pak. Sama-sama. Nur. Ternyata